Halo semua, jumpa lagi di channel EduHub. Video kita kali ini masih membahas mengenai nilai rapor dalam rangka persiapan SNBP di tahun 2023, di mana untuk persiapannya itu sudah dimulai di bulan ini dan pendaftarannya akan dibuka di bulan Januari atau mungkin di bulan Februari di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, adapun dalam video kita kali ini nilai rapor yang akan kita lihat di sini adalah siswa yang nilai rapornya lulus di Fakultas Kedokteran Gigi USU. Kita lihat di sini dia berasal dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, itu merupakan salah satu SMA di daerah kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara. Kemudian dia ini di SNMPTN atau di tahun depan dia menjadi SNBP, dia lulus di Pendidikan Dokter Gigi Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk semester satunya, ini ada nilai rapornya ya. Yang pertama ada Pendidikan Agama di 90, kemudian kalau kita lihat di sini untuk nilai terendahnya ada di Ekonomi di 78, kemudian nilai tertingginya tadi adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di nilai 90. Adapun untuk nilai KKM di semester 1 ini ada di angka 68. Kemudian kita lanjut di semester yang kedua. Semester yang kedua di sini nilai tertingginya ada di angka 92, lagi-lagi di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kemudian untuk nilai terendahnya kembali di Ekonomi ya, di angka 80. Dan selanjutnya kita lihat di sini untuk yang semester yang ketiga di kelas 11, kita lihat di sini nilai KKM-nya masih di 68. Kemudian nilai tertingginya ada di angka 95 dan sudah ada beberapa mata pelajaran di angka 90, yakni Bahasa Indonesia 90, kemudian Sejarah Indonesia 90, kemudian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 90, dan Matematika Peminatan 90, diakhiri dengan Biologi di angka 91. Adapun untuk mata pelajaran dengan nilai terendah itu ada di angka 84 dengan mata pelajaran kimia. Kemudian kita lihat yang berikut ini adalah nilai semester 4-nya atau semester kedua di kelas 11. Kita lihat angkanya di sini. Untuk nilai terendahnya itu ada di 85 di kimia. Kemudian untuk nilai tertingginya ada di angka 96 di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Untuk nilai 90 itu ada beberapa mata pelajaran, yakni 90 untuk PPKN, 91 untuk Bahasa Indonesia, Matematika Umum 92, Sejarah Indonesia 91, kemudian Seni Budaya 90, Pendidikan Jasmani 91, Matematika Peminatan 90, Biologi 92, Fisika 90, dan Bahasa Jerman 90. Kita lihat yang terakhir di sini adalah untuk semester 1 di kelas 12 ya. Di kelas 12 ini kita lihat nilai KKM-nya masih di 68, rata-rata di semua mata pelajaran ini hampir boleh kita lihat di sini di angka 90 ya, kecuali di kimia ya, dengan nilai terendah dia berada di angka 86. Selebihnya itu berada di predikat A dengan nilai 90 ke atas, di mana untuk nilai tertingginya tetap berada di Pendidikan Agama Kristen. Kemudian kita lihat untuk sertifikat yang dia gunakan ada 3 di sini. Yang pertama adalah sertifikat sebagai peserta Lomba Olimpiade Sains tingkat Provinsi Sumatera Utara ya, yang diselenggarakan di Kota Medan. Kemudian ini hanya sebagai peserta bidang studi astronomi. Jadi tidak ada di sini dia menjadi juara dan lain sebagainya, tidak ada ya. Ini sertifikat yang pertama. Kemudian sertifikat yang kedua adalah menjadi juara 1 pada Olimpiade Mata Pelajaran Astronomi SMA, SMK sederajat se-Kepulauan Nias tahun 2020. Ya, ini menjadi juara 1 yang diselenggarakan oleh
Unimed, kemudian didukung oleh beberapa instansi pemerintah. Kemudian yang berikut terakhir di sini adalah piagam penghargaan atas prestasinya meraih juara 1 bidang astronomi Olimpiade Sains SMA Kota Gunung Sitoli tahun 2019. Dan dari sini kita lihat bahwa dari 3 sertifikat, 1 itu adalah sertifikat sebagai peserta saja, kemudian 2 sertifikat itu adalah sebagai juara 1. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini untuk astronomi, kalau berkaitan dengan berkaitan dengan jurusan yang dia lulus, yakni di FKG, saya pikir tidak terlalu sinkron, tetapi dengan adanya bantuan atau pengaruh dari piagam ini juga akan menjadi pertimbangan yang besar untuk PTN dalam hal meluluskan siswa. Selanjutnya kita lihat di sini mengenai rangkuman nilainya. Dalam semester 1 sampai semester 5 ada 15 mata pelajaran dimulai dari pendidikan agama, kemudian PPKN Bahasa Indonesia, Matematika Umum, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Prakarya dan Kewirausahaan, Matematika Peminatan, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Bahasa Jerman. Kita lihat di sini, dari angka-angka ini kita lihat bahwa pendidikan agama dari semester 1 sampai semester 5 mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata 94,2. PPKN juga kita lihat selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 87,8. Bahasa Indonesia juga selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata 90,4. Matematika umum selalu mengalami kenaikan di angka 89,8 rata-ratanya. Sejarah Indonesia juga mengalami kenaikan. Kemudian bahasa Inggris mengalami kenaikan setiap semesternya dan rata-ratanya di angka 88,2. Kemudian seni budaya tetap mengalami kenaikan setiap semesternya dengan rata-rata 87,6, pendidikan jasmani rata-rata 90, kemudian prakarya 85,4 rata-rata, matematika peminatan 90 rata-rata, dan biologi 91, fisika 88,4, kimia 83,6, ekonomi 79, dan bahasa Jerman 88,4. Dan kalau kita perhatikan semua mata pelajaran ini dari semester 1 sampai semester 5 itu selalu mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita lihat rata-rata setiap semesternya juga sama, selalu mengalami kenaikan dari 84 ke 86, kemudian 88, kemudian ke 90, dan diakhiri di semester 5 di angka 93. Kalau kita buat rata-rata setiap seluruh mata pelajarannya berada di angka 88,2. Kemudian di tahun 2023 SNBP ini untuk Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi ada 2 mata pelajaran sebagai mata pelajaran pendukung yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan kimia. Nah, kalau kita lihat di sini untuk biologinya itu rata-ratanya dari semester 1 88, 89, 91, 92, dan 95 berada di angka rata-rata 91. Kemudian untuk kimia berada di angka rata-rata 83,6. Biasanya kalau berdasarkan di aturan-aturan yang kemarin di tahun-tahun 2022 ke bawah, yang lulus di FKG itu biasanya berada rata-ratanya secara 6 mata pelajaran itu berada di angka 90, tetapi kita tidak tahu untuk penilaian yang sekarang karena semua mata pelajaran dinilai plus 1 atau 2 mata pelajaran pendukung tergantung nanti yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ada mungkin beberapa perbedaan, tetapi inilah yang menjadi panduan nanti kira-kira nilai berapa adik-adik untuk bisa diterima di salah satu FKG, misalnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Untuk lebih amannya saya pikir
Adik-adik kalau misalkan mau lulus di FKG atau FK, silahkan lihat apakah nilai rata-ratamu berada di angka 90 ke atas, kemudian di mata pelajaran pendukungnya juga 90 ke atas. Saya pikir itu akan sangat membantu nantinya. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.